ayam goreng masakan ibuku. Ada sambalnya juga. Pasti kamu akan lahap makan ayam goreng ini. Wah, ini baru sahabat sejati. Tahu makanan, kesukaan, dan hobinya. Mari kita makan bersama. Tapi nanti aja Kila, kita ikuti BDK saat teduh dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ayamnya hidup atau mati? Wah, kamu. Jelas ayamnya sudah mati. Tapi ketika kita makan, maka akan membuat kehidupan jadi bermakna. Karena tubuh bisa segar dan sehat. Ya, firman hidup yang kekal akan segera kita nikmati. Bukan sekedar kata-kata mati yang diucapkan, namun menghasilkan hidup kekal yang jadi berkat. Yuk segera kita ikuti penjelasan Pak Leo Slamet. Shalom anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi dalam renungan bertualang dalam kerajaan Allah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, apa yang akan kami bersama-sama pelajari dan kerjakan, mohon Tuhan sendiri yang terus boleh menolong kami, supaya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan kami pun terus mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia adalah salah satu seorang nabi Tuhan yang hebat. Bahkan karena hebatnya ini, orang-orang yang ada hidup di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, mereka menyamakan Nabi Elia dengan Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus melakukan juga perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang hebat. Kalau demikian, apakah Nabi Elia manusia yang super? Tentunya Elia atau Nabi Elia bukanlah orang yang super. Dia adalah seorang manusia seperti kita pada umumnya. Hal itu dibuktikan bahwa Elia atau Nabi Elia pernah mengalami satu masa di mana hidupnya mengalami kemerosotan di dalam kerohaniannya, kemerosotan di dalam imannya kepada Tuhan. Pada suatu kali Nabi Elia pernah mengalami hidup meragukan akan penyertaan Tuhan. Pernah meragukan akan kuasa Tuhan yang pernah menolong dia. Menolong dalam hal apa? Dia pernah mengalahkan nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan kelemahan iman yang keduanya juga dia pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ini Elia ingin berhenti melayani Tuhan. Elia juga ingin berhenti untuk hidup ada di dalam dunia ini. Atau dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti untuk kalian adalah bahwa Nabi Elia tidak lagi ingin hidup di dalam dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali bukankah kita juga orang-orang dewasa seringkali mengalami hal yang seperti Nabi Elia alami. Ketika kita mengalami persoalan yang berat, ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang sulit dalam hidup ini, sepertinya atau seolah-olah bahwa Tuhan tidak lagi beserta dengan kita. Tuhan tidak ada lagi mengasihi kita. Ini adalah satu pernyataan yang salah dari hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Demikian juga mungkin di dalam dunia anak-anak. Anak-anak seringkali ketika mendapatkan satu pelajaran yang baru dan sulit, mereka menjadi putus asa dan sepertinya Tuhan tidak ada lagi menyertai dia.
Bahkan di dalam pergaulan seringkali ketika engkau anak-anak belajar taat kepada Tuhan, belajar sungguh-sungguh mencintai Tuhan, di situ engkau disingkirkan, engkau dikucilkan, engkau dijauhi dari teman-temanmu. Di situ engkau merasakan sepertinya Tuhan tak lagi menyertaimu. Jangan anak-anak, itu adalah hal yang biasa. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal itu ketika hidup di dalam dunia. Yesus dijauhi dari orang-orang ketika dia melakukan kebenaran. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia yang telah mengalami kelemahan di dalam iman, Tuhan berikan waktu yang indah untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimanakah caranya? Tuhan memberikan kepada Elia angin sepoi-sepoi basah. Disitulah Elia kembali mendapatkan kekuatannya untuk kembali iring kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bisa jadi memang Elia atau Nabi Elia ini memikirkan untuk berhenti menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ingat, jikalau Tuhan memandang hal itu belum waktunya berhenti, maka tidak akan pernah bisa berhenti dari menjadi pelayan Tuhan. Demikian juga engkau dan aku. Ketika engkau punya pemikiran bahwa aku ingin berhenti melayani Tuhan, ingat, jikalau Tuhan yang menghendaki, engkau tidak akan pernah bisa lari daripada apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan satu kesempatan kepada Nabi Elia untuk mengalami waktu yang indah. Boleh dibilang waktu yang di dalamnya Nabi Elia boleh kembali mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk merasakan satu persekutuan yang di dalamnya Tuhan hadir kembali dalam hidupnya. Demikian juga engkau dan aku yang hidup di dalam zaman hari ini. Tuhan memberikan waktu Sabat khusus untuk kita semua. Yaitu satu waktu di mana engkau dan aku mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan yang mengundang hari Sabat untuk kita boleh mengenyam menikmati Allah dalam persekutuannya yang indah. Disitulah kita akan mempunyai kekuatan untuk kembali bersetia kepada Tuhan. Disitulah kita akan kembali mendapatkan kekuatan untuk boleh iring kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan memberitahukan kepada Nabi Elia bahwa ada tugas besar yang harus dia kerjakan, yaitu bahwasanya Nabi Elia harus mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas orang Aram, dan kemudian mengurapi Yehu untuk menjadi raja orang Israel, serta mengurapi Elisa bin Shafat untuk menjadi nabi menggantikan Elia, dengan tujuan memurnikan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Anak-anak, caranya bagaimana Tuhan memurnikan bangsa Israel? Yaitu dengan cara memberikan hukuman melalui Hazael, melalui Yehu, dan melalui ucapan-ucapan nubuatan yang dikerjakan oleh Nabi Elisa nantinya. Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan Tuhan memakai Hazael, memakai Yehu, memakai Nabi Elisa untuk mengadakan penghukuman terhadap orang Israel dengan tujuan memurnikan orang-orang Israel sekaligus menyelamatkan bangsa Israel. Dan yang menjadi penghiburan kepada Nabi Elia, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan masih menyisakan 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal, dan mulutnya ini tidak pernah mencium Baal. Sungguh ini satu penghiburan yang besar buat Elia yang saat itu mengalami kemerosotan rohaninya atau kemerosotan imannya. Hari ini kita pun boleh mendapatkan satu pengajaran yang indah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang bersetia kepada Tuhan, sehingga hal itu boleh menguatkan kita juga bersama-sama untuk iring kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau Tuhan sudah menyediakan diri Tuhan sendiri untuk boleh menjadi kekuatan bagi kami. Demikian juga Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menyediakan buat kami satu hari yang indah, yaitu hari Sabat. Untuk kami mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kekuatan yang baru senantiasa. Untuk kami boleh mempunyai kemampuan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, juga kami berterima kasih jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Ketika kami mengalami kelemahan iman, Tuhan kembali menguatkan kami. Untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kayla dan Bella yang terkasih, kita semua harus belajar dari pengalaman loh. Ya, dengan demikian kita tidak mungkin frustasi. Allah masih menyediakan 7.000 orang di Israel yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Berarti Elia tidak sendirian loh. Seperti kita juga sama-sama merenungkan firman-Nya. Mari kita menikmati ketenangan hadirat Tuhan dengan membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Sayonara.